Market analisis 10 Januari 2023. Kita akan lihat sejenak apa saja yang akan menjadi faktor pertimbangan ataupun penggerak market. Ya, seperti biasa, sentimen penggerak market masih tertuju pada China dan juga kekhawatiran resesi, di mana kondisi tersebut sudah terbukti bahwasanya reopening China sudah berjalan dan pembukaan pembatasan atau perbatasan China dan Hong Kong yang dibuka di hari Minggu yang lalu itu sudah sempat atau sudah berjalan. Dan bahkan untuk kali ini peningkatan aktivitas nampaknya juga ditunjukkan dengan aktivitas perjalanan domestik, terutama kaitannya dengan festival musim semi. Ya, lalu kemudian kekhawatiran resesi pun akan tertuju kepada data inflasi yang akan dirilis nanti minggu ini, kurang lebih di hari Kamis. Tapi malam nanti kita akan mendengarkan pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell, sehingga kemungkinan posisinya kita masih tetap harus wait and see. Terkait dengan perkembangan dari China, ya nampaknya China sangat sungguh-sungguh terkait dengan reopening sepenuhnya dan dengan dukungan ekonomi ataupun dukungan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Pejabat China mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk menetapkan rekor kuota terbaru untuk obligasi khusus pemerintah daerah tahun ini. Dan hal tersebut digunakan untuk memperbesar defisit anggaran. Rekor sebelumnya berada di 3,75 triliun yuan dan untuk kali ini diperkirakan target defisit untuk sekitaran 3% dari GDP yang sedang dipertimbangkan. Tentunya hal ini akan lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya berada di 2,8%, tapi sedikit lebih terendah dari 2020 yaitu sebesar 3,6%. Dukungan fiskal ini adalah yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan dana yang terkumpul dari penjualan obligasi akan digunakan untuk stimulus ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Lalu kemudian peringatan dari presidensi untuk para pejabat China. Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah pejabat terkemuka bertindak untuk kepentingan kelompoknya atau bahkan kekuasaan kelompok manapun. Tentunya hal ini juga untuk mencegah kolusi di antara para pejabat dan pengusaha. Dari hubungan bilateral antara Korea Selatan dan China dinilai diskriminatif, China menangguhkan visa Korea Selatan. Kedubes dan konsulat China di Korea Selatan menangguhkan penerbitan visa jangka pendek untuk turis asal Korea Selatan menyusul aksi diskriminatif atau yang dinilai diskriminatif oleh China, di mana pihak Korea Selatan memberlakukan batasan ataupun persyaratan untuk pengujian bagi pengunjung dari China daratan. Di sisi lain, kabar bagusnya adalah China menambah kuota impor 2023 untuk minyak mentah. Kuota impor 2023 naik sekitar 20% dibandingkan Januari 2022. Permintaan tersebut meningkat meskipun gelombang COVID saat ini masih membayangi. Ada 44 perusahaan dan sebagian besar penyuling independen diberikan jatah 111,82 juta ton untuk kuota impor di putaran kali ini. Hari pertama festival musim semi yang berlangsung selama 40 hari bahkan mencatatkan sekitar 34,7 juta perjalanan domestik, dan tentunya aktivitas perjalanan domestik ini akan memberikan harapan terkait dengan permintaan minyak mentah karena adanya peningkatan dari konsumsi bahan bakar. Pejabat BOE kembali mengungkapkan alasan inflasi yang akan berpotensi menetap. Inflasi tersebut diperkirakan tetap bertahan jika harga energi turun karena dinilai pasar tenaga kerja mendekati kapasitas dan perusahaan mampu menaikkan harga. Kepala Ekonom BOE, Hu Pil, mengatakan bahwa harga gas alam yang lebih tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pasar tenaga kerja yang lebih ketat dan juga masalah pasokan global menciptakan potensi inflasi yang persisten. Bill juga menambahkan bahwa jika pun harga gas turun, maka inflasi kemungkinan tetap tinggi karena rumah tangga maupun bisnis akan berusaha melindungi pendapat mereka dari tagihan energi yang lebih tinggi. Ini adalah jadwal pidato dari Bank Sentral hari ini. Hati-hati cukup padat dengan 3 pentolan dari Bank Sentral. Ada Andrew Bailey, lalu kemudian Jerome Powell, dan juga Haruhiko Kuroda. Andrew Bailey dan juga Jerome Powell akan hadir di diskusi panel tentang independensi Bank Sentral dan lingkungan di acara yang diselenggarakan oleh Riksbank Swedia. Jam 9.30 GMT atau 16.30 waktu Indonesia bagian Barat adalah jadwal untuk Gubernur BOE Andrew Bailey, dilanjutkan kurang lebih jam 14.00 GMT atau 21.00 waktu Indonesia bagian Barat adalah Ketua Fed Jerome Powell. Sementara itu, di acara yang lain, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda akan melakukan press conference di Tokyo dan kemungkinan akan menyampaikan tentang kebijakan moneter. Ya,
Belum ada clue tentang apa yang akan disampaikan, tapi mengingat inilah tentang independensi bank sentral, kemungkinan hanya berkisaran tentang kebijakan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pemerintah. Dalam hal ini, kemungkinan juga akan disampaikan pula pandangan dari Jerome Powell terkait dengan kebijakan dari Federal Reserve yang akan mempertahankan kenaikan suku bunganya. Proyeksi Goldman Sachs menilai USD Japanese Yen diperkirakan menuju 126. Ya, inilah pandangan terbaru dari Goldman Sachs yang sebelumnya memperkirakan bahwasannya USD Japanese Yen diperkirakan hanya akan turun di kisaran 130. Melihat keadaan yang sempat turun sampai 131, maka Goldman mengupdate dengan pandangan kurang lebih target di 126. Hal ini juga memperkuat pandangan inti mereka bahwa USD Japanese Yen kemungkinan diperdagangkan paling dekat dengan suku bunga AS tahun ini, dikarenakan BOJ yang lebih bersabar dalam melakukan perubahan kebijakan. Tapi, sayangnya, untuk pertemuan mendatang, Goldman Sachs menilai bahwa potensi tekanan akan berpeluang lebih tinggi dari perubahan kebijakan di Jepang, dikaitkan dengan revisi perkiraan inflasi bank yang akan di-upgrade ataupun disesuaikan, dan juga pengumuman gubernur BOJ yang akan datang. Oleh karena itu, Goldman Sachs merevisi perkiraannya menjadi 136 dalam 3-6 bulan ke depan dan 126 dalam 12 bulan ke depan. Padahal sebelumnya mereka memperkirakan kenaikan di 142 dan 145 dalam 3 dan 6 bulan ke depan, barulah kemudian turun sampai 130 dalam 12 bulan mendatang. Tapi dengan revisi ini berarti ini sesuai dengan apa yang sempat kita ulas terkait dengan potensi dari head and shoulder di grafik weekly. Tentunya rebound ataupun rally diperkirakan hanya karena kebijakan dari Fed yang masih tetap suku bunga tinggi, kemudian BOJ masih belum bergerak atau belum berubah. Tapi hal tersebut bisa saja berubah di bulan Maret atau di bulan April saat Gubernur Kuroda digantikan dengan suksesornya yang akan menggantikan posisi sebagai Gubernur BOJ. Lalu kemudian untuk inflasi Amerika sendiri, Goldman Sachs melihat kemungkinan inflasi melambat. Goldman mengatakan inflasi bahkan bisa melambat lebih tajam. Mereka melihat dari 2 bulan terakhir data dari inflasi PCE inti yang berturut-turut mencapai rata-rata 2,6% untuk basis tahunan. Ini adalah setengah dari laju inflasi tahun sebelumnya, dan implikasinya apa untuk Fed? Implikasinya adalah jika pertumbuhan upah maupun inflasi inti terus turun, maka Fed bisa saja secara bertahap menjadi lebih toleran terhadap kondisi ataupun kebijakan yang lebih longgar. Dan implikasi untuk pasar ini berarti aset berisiko hanya sebagian mencerminkan berita terbaru yang lebih baik tentang inflasi Amerika. Artinya, kemungkinan rebound tersebut bisa terjadi kalau memang implikasi terhadap Fed tersebut betul adanya, yaitu terkait dengan laju kenaikan yang lebih lambat atau bahkan menghentikan kenaikan suku bunga. Goldman Sachs mengatakan bahwa inflasi PCE inti akan turun di bawah 3% untuk tahun ini. Dan economic calendar untuk malam ini hanya berkisar pada wholesale inventory dan juga economic optimism yang dirilis oleh TIP. Tapi keduanya sebetulnya hanya data tingkat 2 karena pasar akan relatif tertuju kepada fokusnya pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell. Dan tentunya kami selalu mengingatkan bahwa skenario yang paling ditunggu-tunggu market adalah data yang diharapkan lebih buruk atau lebih lemah daripada ekspektasi, supaya nantinya bisa memicu ataupun men-trigger Fed untuk memperlambat laju kenaikannya. Kembali dengan outlook dari US dollar atau DXY grafik H4 terjun bebas dengan penurunan yang cukup tajam. Anda bisa lihat di sini, bahkan meskipun beberapa hari yang lalu dia sempat mengalami kenaikan, tapi kenyataannya dia turun di bawah 2 support. Ya, dan itu kemarin pun menunjukkan potensi tersebut berhasil menjebol pertahanan 103. Saat ini memang masih berada di 103, tapi lebih rendah, dan kita melihat di sini ada potensi ataupun peluang. Kalaupun terjadi rebound ataupun kenaikan, maka itu hanya menguji atau retest resisten, kemudian diharapkan terjadi penurunan kembali. Nah, tentunya hal tersebut juga akan didukung dengan kondisi candlestick daily chart, di mana kondisi daily menunjukkan long black candle ataupun penurunan yang cukup dalam. Ya, ini adalah level yang kemarin dituju dan menjebol pertahanan. Kemudian kita lihat di sini, kita masih memiliki level support dari trend line yang pernah kita gunakan beberapa waktu yang silam. Jadi extensionnya menunjukkan potensi pertahanan yang
bisa saja dikatakan pertahanan terakhir. Itu berada di 102.752. Jadi kalau sampai dia turun di bawah 102.72, potensi berikutnya akan mengambangi ataupun menghampiri level 101.32. Apakah itu yang akan terjadi? Tentunya ini yang sangat diharapkan oleh para pelaku pasar. Tapi hati-hati, karena Powell nanti malam berpidato, maka kemungkinan bisa saja justru pernyataan hawkishnya bisa memicu pembalikan arah. Dan itu berarti warning untuk market lainnya seperti indeks saham dan juga gold. Sementara itu, di sisi lain, US Treasury Yield juga mengalami penurunan, dan kita lihat di sini candlestick daily chart menunjukkan pola penurunan yang signifikan. Meskipun tidak terlampau dalam ya, karena candlesticknya bisa dibilang ini hanya berupa doji atau bahkan small candle, kemudian ya tail atas ataupun tail bawah cukup imbang, 50-50 atau mungkin saja disebutnya spinning tops. Oke, kalau seperti ini keadaannya, Anda perhatikan. Beberapa waktu silam kita sempat melihatkan dia akan rejection dan itu betul terjadi. Lalu kemudian 2 hari terakhir kita perkirakan ini akan tembus dan itu juga yang terjadi. Nah sekarang dengan pergerakan yang sama, maka kita harapkan kalaupun terjadi pergerakan naik, maka tetap andalannya adalah resisten dari support sebelumnya. Itu berarti 3624 diharapkan akan tetap bertahan, kemudian nanti secara bertahap dia kembali turun.